Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama yang kami hormati dosen pengampu yakni Ibu Winda Setia MSc, kemudian kepada teman-teman yang kami banggakan. Kemudian tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada Ibu dan teman-teman semua yang telah bisa hadir dalam acara presentasi diskusi mengenai ahli waris yang akan disampaikan oleh kami, yakni kelompok 4. Sebelum kepada pembahasan, marilah kita memperkenalkan dulu. Sebelum kepada pembahasan, kita akan memperkenalkan dulu selebihnya anggota kelompok kami. Yang pertama saya sendiri, Fauruza Manuryadin. Yang kedua Fauzan Al-Zikri. Yang ketiga Firda Nurul Inayah, dan yang keempat Firna Syifa Wardani. Baik, untuk mengefisiensikan waktu, marilah buka pembahasan pada kali ini dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, adapun diskusi pada kali ini yang pertama akan disampaikan oleh saudari Firda Nurul Inayah mengenai pengertian ahli waris. Kepada beliau disilahkan. Terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian ahli waris. Nah, ahli waris dalam kajian hukum Islam adalah orang yang berhak mendapat bagian dari harta orang yang telah meninggal. Nah, kata ini berasal dari bahasa Arab yang terdiri dari gabungan dari kata ahlu yang berarti keluarga, family, dan waris yang berarti penerima harta peninggalan orang yang telah meninggal dunia. KBBI mengartikan ahli waris sebagai orang-orang yang berhak menerima warisan atau harta pusaka. Nah, mungkin sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada saudari Firna yang telah memaparkan materinya. Ya, seperti itu ya teman-teman. Jadi ahli waris itu mengandung pengertian bahwasannya penerima harta peninggalan orang yang meninggal dunia. Ya, kurang lebihnya seperti itu ya teman-teman. Nah, lanjut ke pembahasan kedua, yakni mengenai penggolongan ahli waris yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Baik, di sini berdasarkan sebab-sebab penerima warisan, maka ahli waris dalam hukum Islam dapat digolongkan menjadi dua. Nah, yang pertama itu ahli waris nasabiyah. Nah, apa sih itu ahli waris nasabiyah? Nah, ahli waris nasabiyah yaitu ahli waris yang mendapat warisan karena adanya hubungan darah. Nah, kemudian yang kedua yaitu ahli waris sababiyah. Nah, timbul pertanyaan, apa itu ahli waris sababiyah? Nah, ahli waris sababiyah adalah ahli waris yang mendapat warisan karena adanya perkawinan yang sah dan karena memerdekakan hamba sahaya. Nah, jadi ahli waris ini berkaitan dengan perkawinan ataupun memerdekakan hamba sahaya. Nah, berdasarkan besarnya hak yang akan diterima oleh para ahli waris, maka ahli waris dalam hukum Islam dibagi ke dalam 3 golongan, yaitu yang pertama ashabul wurud, yaitu golongan ahli waris yang bagian haknya tertentu. Nah, ada di sini 2/3, 1/2, 1/3, 1/4, dan 1/6 dan 1/8. Mungkin nanti di pembahasan selanjutnya akan dibahas mengenai apa sih itu 2/3, 1/2. Nah, kemudian yang kedua ada asobah.
Asobah yaitu golongan ahli waris yang bagian haknya tidak tertentu tetapi mendapatkan usubah ataupun sisa ya, asobah sisa dari ashabul furud atau mendapatkan semuanya jika tidak ada ashabul furud. Contohnya di sini ada ashabah bin nafsi. Nah, bin nafsi itu yaitu kerabat laki-laki yang dipertalikan dengan pewaris tanpa diselingi oleh perorangan. Contohnya yang pertama ada leluhur lelaki yaitu bapak dan kakek. Kemudian keturunan laki-laki yaitu anak laki-laki dan cucu laki-laki. Kemudian di sini ada juga asobah bighair, yaitu kerabat perempuan yang memerlukan orang lain untuk menjadi asobah dan untuk bersama-sama menerimanya. Contohnya yang pertama ada anak perempuan yang mewarisi bersama dengan anak laki-laki, kemudian cucu perempuan yang mewaris bersama cucu laki-laki, dan saudara perempuan sekandung ataupun sebapak yang mewaris bersama-sama dengan saudara laki-laki. Nah, kemudian ada juga asobah ma'al ghair, yakni kerabat perempuan yang memerlukan orang-orang lain untuk menjadi asobah, tetapi orang lain tersebut tidak berserikat dalam menerima asobah, yaitu saudara perempuan sekandung dan saudara perempuan sebapak yang mewaris bersama anak perempuan atau cucu perempuannya. Nah, kemudian di sini juga ada dawil arham. Nah, apa sih itu dawil arham? Dawil arham adalah golongan kerabat yang tidak termasuk dalam golongan ashabul furud dan asobah. Nah, kerabat golongan ini baru mewaris jika tidak ada kerabat yang termasuk kedua golongan di atas. Nah, baik, mungkin yang dapat saya jelaskan kurang lebihnya seperti itu. Terima kasih ya. Bagaimana mungkin nanti ya ada kelanjutan dari pembahasan yang tadi, berapa pembagiannya ataupun apa-apa yang menjadi hak warisnya gitu. Baik, untuk mengefisiensikan waktu, marilah kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu mengenai pembagian ahli waris yang akan disampaikan oleh Kang Fauzan Al-Zikri. Kepadanya disilahkan. Baik, terima kasih kepada Saudara Azam. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar, teman-teman? Ya, terdengar. Terdengar, Kang Fauzan terdengar. Oke, kita memasuki ke materi ya, pembagian ahli waris. Bagian masing-masing ahli waris. Yang pertama itu ada anak laki-laki. Kemungkinan memperoleh warisannya yang pertama, mendapatkan semua harta waris apabila tidak ada anak perempuan, ibu dari bapak atau suami atau istri. Sebagai asabah bin nafsih, setelah diambil bagian zawil furud dan akan memperoleh seluruh sisa jika tidak ada anak perempuan. Bila ada anak perempuan, maka bagiannya adalah 2 kali bagian perempuan. Yang kedua, ada cucu laki-laki dari anak laki-laki. Kemungkinan memperoleh warisannya, yang pertama, jika tidak terhijab, ia sebagai asabah bin nafsih bisa memperoleh seluruh warisan jika tak ada cucu perempuan dari anak laki-laki. Yang kedua, tidak memperoleh warisan terhijab bila ada anak laki-laki. Yang ketiga, ada bapak. Kemungkinan memperoleh warisan, yang pertama dapat terhijab muksan, yang kedua 1/6 bagian jika ada ahli waris anak atau cucu laki-laki. Yang ketiga 1/6 bila ditambah asabah jika ada anak perempuan atau cucu perempuan. Yang keempat, asabah jika tidak ada atau cucu laki-laki maupun perempuan. Yang keempat, ada kakek dari pihak bapak. Kemungkinan untuk memperoleh warisan bisa berhijab hirman jika ada bapak. 1/6 bagian jika ada anak atau cucu laki-laki. 1/6 bagian ditambah asabah jika ada anak atau cucu perempuan. Yang keempat, sebagai asabah apabila tidak ada anak atau cucu laki-laki maupun perempuan. Yang kelima, saudara laki-laki sekandung. Kemungkinan memperoleh warisan bisa terhijab hirman jika anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki atau bapak.
Yang kedua, asabah binafsih bisa memperoleh seluruh sisa warisan. Yang ketiga, 1/3 bagian jika lebih dari satu orang saudara baik laki-laki maupun perempuan. Yang keenam, saudara laki-laki sebapak kemungkinan memperoleh warisannya bisa terhijab hirman jika ada anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki, bapak, saudara laki-laki sekandung atau saudara perempuan sekandung. Yang kedua, asabah binafsih. Yang ketiga, 1/3 bagian jika lebih dari satu orang saudara sebapak baik laki-laki maupun perempuan. Yang tujuh, saudara laki-laki seibu. Kemungkinan memperoleh warisan jika terhijab hirman jika ada anak laki-laki atau perempuan, cucu laki-laki atau perempuan dari anak laki-laki, bapak, kakek dari pihak bapak. Yang kedua, 1/3 bagian jika terdiri dari 2 orang atau lebih. Yang ketiga, 1/6 bagian jika hanya satu orang. Anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung, anak laki-laki dari saudara sebapak, paman kandung, paman sebapak, laki-laki paman sekandung, anak laki-laki paman sebapak. Kemungkinan memperoleh warisan bisa terhijab hirman, bisa asabah binafsih. Nah, yang kesembilan, suami. Kemungkinan memperoleh warisan bisa terhijab nukson jika ada anak atau cucu. Yang kedua, 1/2 bagian jika tidak ada anak atau cucu. 1/4 bagian jika ada anak atau cucu. Yang ke-10, anak perempuan. Kemungkinan memperoleh warisannya tidak dapat terhijab 1/2 bagian jika hanya seorang dan tidak ada laki-laki. Yang kedua, 2/3 bagian jika lebih dari satu orang dan tidak ada anak laki-laki. Yang ketiga, asabah bil gairi jika ada anak laki-laki. Yang ke-11, ada cucu perempuan dari anak laki-laki. Nah, kemungkinan mendapatkan warisannya, yang pertama, dapat terhijab hirman jika ada anak laki-laki dan 2 anak perempuan atau lebih. Yang kedua, 1/2 bagian jika hanya seorang, tidak ada cucu laki-laki atau anak perempuan. Yang ketiga, 2/3 bagian jika 2 orang atau lebih, tidak ada anak laki-laki atau seorang anak perempuan. 1/6 bagian jika ada anak perempuan tapi tidak ada cucu laki-laki. Nah, ibu. Yang ke-12, ibu. Kemungkinan mendapat warisan bisa terhijab nukson jika ada anak, cucu atau orang saudara atau lebih. Yang kedua, 1/3 bagian jika tidak ada anak, cucu atau 2 saudara atau lebih. Yang ketiga, 1/3 dari sisa. Yang keempat, 1/6 bagian jika anak atau cucu atau lebih 2 orang saudara. Yang ke-13, nenek. Kemungkinan memperoleh bisa terhijab hirman jika ada anak, ibu atau bapak. Atau 1/6 bagian untuk seorang atau 2 orang nenek jika ada anak, ibu atau bapak. Yang ke-14, saudara perempuan kandung. Kemungkinan mendapat warisan bisa terhijab hirman. Yang kedua, 1/2 bagian. Yang ketiga, 2/3 bagian. Dan bisa asabah ma'al gairi jika tidak ada saudara laki-laki. Yang ke-15, saudara perempuan sebapak. Kemungkinan memperoleh warisan bisa terhijab hirman, bisa mendapat 1/2 bagian, 2/3 bagian, 1/6, dan asabah bil gairi jika ada saudara laki-laki sebapak, dan asabah ma'al gairi jika tidak ada saudara laki-laki sebapak. Yang ke-16, saudara perempuan seibu. Kemungkinan memperoleh warisannya, yang pertama, bisa terhijab hirman jika ada anak laki-laki atau perempuan. Yang kedua, 1/3 bagian jika terdiri dari 2 orang atau lebih. Yang ketiga, 1/6 bagian jika hanya seorang. Yang ke-17, yang terakhir ya, ada istri. Kemungkinan memperoleh warisan bisa terhijab nukson jika ada anak atau cucu. Yang kedua, 1/4 bagian jika ada anak atau cucu, baik laki-laki maupun perempuan. Yang ketiga, 1/8 bagian jika ada anak atau cucu, baik laki-laki maupun perempuan. Mungkin hanya seperti itu, saya kembalikan ke moderator. Nah, baik, alhamdulillah ya teman-teman, mengenai pembagian ahli waris itu dari segi berapa-berapanya sudah dijelaskan secara lengkap oleh Kang Fauzan. Nah, baik, sekarang mungkin untuk mengenai contoh akan dijelaskan oleh saudari Pirna Sipawardani. Nah, untuk teman-teman sekalian ya, mangga disimak, inilah salah satu contoh yang kami praktekkan dalam bentuk Microsoft Excel. Kepada Teh Sipa Wardani, mangga dipersilahkan.
Ya, baik, di sini saya akan menjelaskan tentang contoh pembagian waris. Ya, di sini udah ada contoh soalnya. Seorang perempuan meninggal dunia dengan ahli waris seorang suami, seorang ibu, dan seorang anak laki-laki. Harta yang ditinggalkan sebesar 300 juta. Maka pembagian warisnya sebagai berikut. Untuk suami, bagiannya itu 1/4, untuk ibu 1/6, dan anak laki-laki itu asobah, jadi sisanya. Langkah pertamanya yaitu menghitung dulu KPK dari bagian suami dan ibu. Di situ kan ada angkanya 1/4 dan 1/6. Jadi dicari KPK-nya itu dari 4 dan 6. Nah, hasilnya itu 12. Jadi di sini KPK-nya 12. Nah, bagian suami itu kan 1/4. Jadi jumlahnya itu KPK dibagi bagiannya. Udah ketulis di sini. Bahwa suami itu jumlahnya 3, ibu itu 2, anak laki-laki itu sisa. Nah, sisa di sini itu yaitu KPK dikurangi dari jumlah suami dan ibu. Jadi hasilnya 7. Nah, semuanya juga dijumlahin lagi jadinya 12. Jadi di sini nominal hartanya kan 300 juta dibagi jumlah yang ada di sini. Jadinya itu majmu siham. Nah, majmu siham ini adalah jumlah keseluruhan siham dalam menghitung pembagian waris. Jadi didapat angkanya itu 25 juta. Lalu pembagiannya itu suami dapat 3 bagian dikali dengan majmu sihamnya. Jadi jumlah yang didapat oleh suami itu ada 75 juta. Kalau ibu bagiannya itu 2 dikali majmu siham, hasilnya 50 juta. Dan anak laki-laki bagiannya 7 dikali majmu siham, hasilnya 175 juta. Jadi pembagian 300 juta itu dibagi ke 3 orang ini, yaitu suami, ibu, dan anak laki-laki. Sekian yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan lagi ke moderator. Nah, baik ya. Mungkin di sini saya akan menjelaskan lagi sedikit. Jadi tadi itu KPK itu mungkin teman-teman ya ada yang mempertanyakan apa sih itu KPK. Nah, KPK itu adalah kelipatan persekutuan terkecil. Kemudian di sini juga ada majmu siham. Nah, majmu siham ini merupakan yaitu jumlah keseluruhan dalam menghitung pembagian warisan. Nah, baik teman-teman, mungkin untuk contohnya sendiri yang dapat kami pahami ya, inilah sebuah contoh yang kami jelaskan, yang dijelaskan oleh Teh Firna. Nah, baik, mungkin di sini saya akan membacakan kesimpulan terlebih dahulu. Nah, kesimpulannya adalah berdasarkan uraian di atas, penulis dapat mengemukakan kesimpulan bahwa ahli waris adalah orang yang bisa memperoleh warisan dari seseorang yang memperoleh warisan dari seseorang yang meninggal. Adapun penggolongan ahli waris yaitu bermacam-macam berdasarkan sebab menerima warisan, besarnya hak yang akan diterima ahli waris, dan penggolongan ahli waris baik laki-laki maupun perempuan. Nah, adapun ya teman-teman pemanfaatan yang dapat kita tahu gitu mengenai tentang ahli waris, yaitu yang pertama kita dapat mengetahui penggolongan ahli waris, yang kedua kita dapat memahami bagian dari penggolongan ahli waris, dan masih banyak ya manfaat-manfaatnya baik dari tadi yang sudah dijelaskan pembagian ahli waris dan yang lainnya. Nah, mungkin terima kasih kepada ibu dan teman-teman yang sudah berkenan mengikuti diskusi kali ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.